Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video ini aku bakalan bahas lanjutan cerita dari Mushoku Tensei. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan. Atau buat yang ingin nyawer admin, silakan klik link yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita kita mulai ketika Rudis, Eris, dan Roxy pergi ke benua iblis. Selama di perjalanan, mereka ternyata bertemu dengan beberapa monster. Dan meskipun merepotkan, namun monster-monster itu masihlah bukan tandingan dari mereka bertiga, terutama untuk Eris. Eris memang sudah lama tidak bertarung, tetapi berkat latihan hariannya, gerakan Eris masihlah tetap luar biasa. Sementara untuk Roxy ternyata terlihat sedikit kelelahan. Dan menurut Roxy sendiri, dia tidak akan pernah berani ke sini jika dia harus pergi sendirian. Yang mana hal itu kemudian ditanggapi oleh Eris bahwa sebaiknya Roxy juga berusaha untuk menjadi lebih kuat lagi. Karena meskipun Roxy saat ini lebih sering bekerja di atas meja, namun menurut Eris jika Roxy menjadi lebih kuat, maka dia tidak akan pernah diremehkan oleh muridnya. Mendengar itu, Roxy pun setuju dengan pendapat Eris. Dan lain kali dia akan bergabung bersama Eris untuk melakukan latihan. Dan lalu setelah 3 jam perjalanan, mereka bertiga akhirnya sudah sampai di Benteng Necros. Benteng Necros memiliki warna hitam dan terdiri dari 5 blok yang dipisahkan oleh dinding tebal. 3 blok bagian depan nampak terlihat seperti benteng biasa. Sementara 2 blok sisanya hanya terlihat seperti lapangan yang sepi. Dan lalu ketika Rudis, Eris, dan Roxy sudah mendekati benteng, ada 5 orang yang memakai armor di atas benteng nampak terlihat meributkan sesuatu. Dan kemudian setelah beberapa saat, salah satu di antara mereka tiba-tiba menyambut mereka dengan panggilan pahlawan. Dan dia juga menanyakan ada urusan apa Rudis dan yang lainnya untuk datang ke benteng ini. Dan jika itu mengenai menginginkan kekuatan, maka Rudis dan yang lainnya harus bertarung melawan mereka terlebih dahulu. Mendengar itu, Rudis selalu mengatakan bahwa dia akan menunggu di bawah jika harus bertarung terlebih dahulu. Tetapi sebelum mereka melakukannya, Rudis menyuruh mereka untuk mengirimkan pesannya kepada More bahwa Rudis Grera telah datang dan membawa oleh-oleh untuk Atove. Mendengar itu, awalnya para prajurit itu nampak terlihat kebingungan. Dan lalu setelah mereka mengetahui bahwa Rudis adalah tamu Atove, mereka pun kemudian langsung membiarkan Rudis, Eris, dan Roxy untuk masuk ke dalam benteng. Dan mereka lalu diarahkan ke ruang tamu sampai semuanya siap. Dan lalu setelah menunggu sekitar 2 jam, Rudis, Eris, dan Roxy akhirnya pun dibawa para prajurit menuju ke sebuah altar yang berada di sana. Dan di tempat itu ternyata sudah ada Atove yang langsung memperkenalkan dirinya sebagai Raja Iblis Abadi. Dan Atove nampaknya melakukan itu karena dia lupa dengan wajah Rudius. Namun tak lama setelah Atove mengatakan itu, More yang berada di samping Atove langsung membisikinya sesuatu. Yang mana setelah itu dengan senyum mengerikan di wajahnya, Atove pun mengatakan bahwa dia tidak menyangka orang yang menghajarnya dulu bersama Perigius bisa datang ke sini tanpa merasa berdosa. Mendengar itu, Rudis pun lalu menjelaskan bahwa dia datang ke sini untuk meminta maaf. Tetapi Atove ternyata tidak mau mendengarkan Rudius. Dan dia sambil menyeringai malah terlihat sudah siap untuk melakukan pertarungan. Yang mana hal itu kemudian membuat Rudius menjadi gemetaran. Sementara di samping Rudius sudah ada Eris yang maju ke depan untuk menantang Atove juga. Atove dan Eris saling menatap dengan tajam. Ketegangan juga semakin meningkat. Tetapi sesuatu yang Rudis tidak pernah duga sebelumnya, Roxy ternyata juga meladeni perkataan Atove. Yang mana hal itu kemudian membuat Atove menyimpulkan bahwa dia akan bertarung melawan Rudis, Eris, dan Roxy sekaligus. Namun sebelum mereka bertarung, Rudis pun mencoba untuk mengajak negosiasi terlebih dahulu. Dan Rudius lalu memberikan minuman anggur dari Asura yang berusia 100 tahun sebagai permintaan maaf. Melihat botol anggur yang dibawa oleh Rudius, ekspresi wajah Atove akhirnya pun berubah. Dan dia akhirnya menerima permintaan maaf Rudius setelah mengetahui bahwa anggur yang dibawa Rudius barusan memiliki cita rasa yang lezat. Namun meskipun begitu, Atove masih tidak akan pernah memaafkan perbuatan Perigius kepadanya. Selain itu, Rudis selalu juga mengeluarkan botol minuman baru yang dia dapatkan dari Orsted. Berbeda dengan anggur dari Asura sebelumnya, botol minuman ini tidak dibungkus dengan kayu dan juga bagian dalamnya nampak terlihat tidak bening. Namun meskipun begitu, menurut Orsted, Atove pasti akan senang dengan minuman ini.
Dan ternyata sesuai perkataan Orsted, Atofe ternyata benar-benar menyukai minuman ini. Bahkan dia nampak terlihat gemetar ketika dia sedang memegang botolnya. Dan ternyata minuman itu adalah alkohol iblis yang diwariskan secara turun-temurun oleh ras naga. Wajah Atofe nampak terlihat senang. Namun tanpa diduga oleh Rudius, Atofe ternyata malah mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Rudius untuk mendapatkan minuman ini. Nampaknya kebiasaan Atofe mengambil sesuatu yang dia inginkan secara paksa telah membuatnya tidak memahami maksud dari pemberian Rudius. Dan lalu Mori yang berada di samping Atofe pun mengatakan bahwa pemberian Rudius adalah sesuatu yang terlalu bagus sebagai permintaan maaf. Jadi Mori kemudian bertanya tentang apakah ada sesuatu yang Rudius inginkan dari mereka. Mendengar itu, Rudius pun lalu mengatakan bahwa dia sebenarnya sedang mencari seseorang yang bernama Gizu. Dan Rudius datang ke sini karena dia ingin meminta bantuan Atofe untuk melawan orang itu. Dan dalam obrolan ini, Rudius tidak pernah menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan Dewa Iblis Lapis. Karena menurut Orsted, di masa depan Atofe masih akan menjadi bawahan dari Dewa Iblis Lapis sekali lagi. Kemudian setelah mendengar permintaan Rudius, Atofe pun kemudian mengatakan bahwa dia sudah paham dengan maksud Rudius. Tapi entah mengapa Atofe malah bersiap untuk melakukan pertarungan. Yang mana tentu saja tindakan Atofe barusan telah membuat semua orang yang berada di sana menjadi kebingungan. Dan nampaknya karena kebodohannya, Atofe mengartikan perkataan melawan Gizu sebagai tantangan untuk melawan dirinya. Dan jika dilihat dari situasinya, apapun yang akan dilakukan Rudius tetap akan berakhir dengan pertarungan. Dan lalu menanggapi tantangan dari Atofe, Eris pun langsung maju. Dan dia juga mulai memprovokasi Atofe hingga akhirnya dia menjadi marah. Yang mana dengan pertarungan ini akhirnya pun diputuskan bahwa jika Rudius, Eris, dan Roxy kalah, maka mereka akan menjadi prajurit Atofe. Dan sebaliknya, jika Atofe kalah, maka Atofe akan menuruti apapun permintaan Rudius. Dan dengan ini, pertarungan pun akhirnya benar-benar tidak bisa dihindari lagi. Sebagai pembukaan, Eris dan Atofe saling memperkenalkan diri mereka sekali lagi. Dan Eris langsung menggunakan pedang naga Phoenix miliknya yang merupakan salah satu dari 7 pedang dewa. Namun, meskipun sudah melihat pedang dan mengetahui gelar raja pedang milik Eris, Atofe dengan entengnya mengatakan bahwa teknik Sword of Light tidak akan mempan terhadapnya. Melawan Raja Iblis Abadi Atofe adalah sesuatu yang merepotkan. Karena meskipun teknik berpedang Atofe tidaklah terlalu hebat, namun tidak peduli dengan serangan fatal yang dia terima, Atofe masihlah tidak akan mati. Dan dia akan selalu bangkit dan menyerang lawannya hingga menjadi lelah. Dan karena Atofe memiliki stamina yang tidak terbatas, hal itulah yang kemudian membuatnya bisa mengalahkan setiap musuh yang dia hadapi. Selama ini, hanya ada 10 orang termasuk 3 pahlawan legendaris saja yang pernah mengalahkan Atofe. Bahkan, menurut legenda, hanya Dewa Utara Kalman saja yang bisa menundukkannya. Sebenarnya, Eris juga merasa ragu apakah dia bisa mengalahkan Atofe atau tidak. Mengingat Atofe tidak akan bisa dibunuh. Tetapi setelah membulatkan tekad, Eris pun bersiap untuk melakukan pertempuran. Sementara Atofe saat ini masih sesumbar dengan kekuatannya. Matahari mulai terbenam dan lampu penerangan mulai menyala sembari meningkatkan ketegangan di antara Atofe dan juga Eris. Bahkan para prajurit di sana menjadi sangat fokus untuk memperhatikan mereka berdua hingga akhirnya mereka tidak sadar bahwa Roxy baru saja memanggil armor versi 1 milik Rudius menggunakan sihir pemanggil. Nampaknya strategi Eris untuk memberikan Roxy waktu menggunakan sihirnya telah berhasil dilakukan. Dan Atofe yang melihat armor si Rudius nampak cukup tercengang dan dia juga bergumam bagaimana bisa armor dewa tempur bisa berada di sini. Bentuk dan warna armornya memanglah berbeda, tetapi menurut Atofe sosok armornya masihlah terlihat mirip. Dan lalu melihat Atofe yang masih tercengang, Eris kemudian memanfaatkan kesempatan dan maju untuk mengincar tengkuk kiri Atofe. Yang mana dengan kilatan cahaya pedang, tebasan Eris pun berhasil mengenai leher Atofe. Darah mulai bercucuran, tetapi tanpa diduga Eris ternyata tidak bisa menebas putus leher milik Atofe. Dan pedang Eris hanya sampai pada bagian tengah leher. Yang ternyata penyebab Eris tidak bisa menebas leher Atofe adalah Atofe sudah menancapkan pedangnya pada bahu kanan Eris. Yang mana hal itulah yang membuat Eris tidak bisa menggerakkan tangan kanannya. Sword of Light adalah salah satu teknik yang terkenal dengan serangan tebasan tercepat yang ada di dunia. Tetapi Atofe bisa menghentikan serangan itu tepat sebelum lehernya dipenggal.
Melihat itu, Eris dengan cepat langsung mengoper pedangnya ke tangan kiri dan langsung melanjutkan tebasan pada leher Atove. Tetapi di saat Eris sudah menebas sepertiga bagian leher, Atove mengerahkan kekuatannya dan menendang Eris hingga terpental. Yang kemudian Eris menabrak Roxy yang mencoba untuk menangkap Eris. Biasanya, luka tebasan yang diberikan oleh Eris pasti sudah mengakibatkan kematian. Tetapi karena lawannya adalah Raja Iblis Abadi, hal itu masihlah belum cukup. Dan lalu setelah menendang Eris, pandangan Atove langsung mengarah ke Rudius. Dan sambil menopang tubuhnya, Atove langsung berlari untuk menusuk Rudius. Namun, Rudius menghentikan serangan Atove dengan menggunakan serangan meriam batu. Perlahan, armor Atove lah yang pertama hancur, dan kemudian tubuh bagian tengahnya juga mulai dipenuhi dengan lubang. Dan lalu setelah beberapa saat, hanya tubuh bagian bawah saja yang masihlah terlihat utuh. Tubuh bagian atas Atove sudah benar-benar menjadi bubur, tetapi karena Atove abadi, dia tidak memiliki begitu banyak darah yang berceceran di sana. Tidak seperti biasanya, Rudius kali ini berani untuk melakukan serangan ini karena dia tahu bahwa Atove tidak akan bisa mati meskipun pemandangan sekarang cukuplah menguras mental. Sementara sambil menyembuhkan Eris, Roxy pun bertanya apakah mereka sudah berhasil mengalahkannya. Yang mana hal itu dijawab oleh Rudius bahwa ini masihlah belum berakhir. Melihat tuannya dihajar, para prajurit kemudian mulai gaduh tentang apakah mereka harus menangkap Rudius dan yang lainnya atau tidak. Namun dalam kegaduhan mereka malah mulai membicarakan tentang pertarungan yang sudah Rudius dan Atove lakukan beberapa tahun yang lalu. Yang mana Rudius juga menggunakan teknik stone cannonnya, meskipun serangannya dulu tidaklah sebrutal seperti sekarang. Kemudian setelah beberapa saat, potongan tubuh Atove yang berserakan akhirnya mulai bergerak dan mulai beregenerasi dan membentuk ulang tubuh Atove hingga akhirnya utuh kembali tanpa ada cacat sedikit pun. Namun karena armor bukanlah anggota tubuh, armor Atove tidak kembali utuh, yang mana hal itu menyebabkan bagian tubuh bagian atas menjadi tidak tertutupi. Dan lalu setelah tubuh Atove sudah pulih, Rudius pun bertanya tentang apakah Atove ingin mencobanya lagi. Biasanya, orang yang tidak bisa mati tidak akan memiliki efek jerah. Selain itu, Rudius juga cukup waspada dengan Moray yang bisa saja memerintahkan para prajurit untuk menyerang mereka juga. Tetapi tanpa diduga, Atove ternyata malah menyerah dan dia hanya terduduk setelah mendapatkan jubah dari Moray. Awalnya, Rudius mengira bahwa Atove akan melanjutkan pertarungan dengan menyerang secara membabi buta. Tetapi dia sekarang hanya menatap tajam ke arah Rudius. Dan dia lalu juga bergumam bahwa ternyata armor Rudius berbeda dengan armor yang pernah dia lawan. Terlebih, armor Rudius juga memiliki senjata gantling. Nampaknya, apa yang digumankan Atove adalah armor milik Dewa Tempur yang pernah mengalahkan Laples. Dan lalu setelah bergumam, Atove pun bertanya tentang apakah Rudius yang membuat armornya. Yang mana hal itu kemudian dijawab oleh Rudius bahwa itu benar. Mendengar itu, Atove pun bergumam sekali lagi bahwa ras manusia selalu saja bisa berkembang. Awalnya mereka terlihat begitu lemah, tetapi sedikit demi sedikit para manusia bisa berkembang menjadi lebih kuat. Dan juga dengan kekalahannya kali ini, Atove kemudian mengakui Rudius sebagai pahlawan yang sudah berhasil mengalahkannya. Dan kemudian tak lama setelah itu sebuah pesta besar pun digelar, meskipun Rudius merasa aneh tentang mengapa Atove malah membuat pesta untuk kekalahannya. Pesta ini cukuplah meriah, dan dengan mabuk, Atove juga mengizinkan para bawahannya untuk melakukan pertarungan kosong satu sama lain. Dan tanpa diduga, Eris ternyata sudah bergabung dalam pertarungan itu, dan Eris sudah berhasil menumbangkan beberapa orang di sana. Tidak hanya itu, pertarungan Eris selanjutnya adalah melawan Atove. Dan meskipun peluang kemenangan Eris kecil, namun menurut Rudius, Eris mungkin masih bisa melakukan sesuatu yang akan mengejutkan. Tetapi di saat Rudius ingin melihat pertarungan itu, Moray tiba-tiba memanggil Rudius untuk membicarakan kesepakatan mereka sebelumnya. Menanggapi itu, Rudius dan Moray akhirnya pun menjauh dari ruangan pesta. Dan lalu setelah mereka menemukan tempat yang cocok, Moray kemudian meringkas daftar permintaan Rudius, yang mana mereka harus mencari Gizu menggunakan kekuatan Kisirika serta membentuk organisasi intelijen dalam persiapan melawan Dewa Iblis Lapis di masa depan. Mendengar itu, Rudius pun membenarkannya, tetapi Moray lalu mengatakan bahwa mereka bisa saja membantu Rudius untuk melakukan semua itu. Tetapi tentang melawan Dewa Iblis Lapis di masa depan, Moray merasa bahwa mereka akan sulit untuk melakukan itu, karena jika kebangkitan Lapis terjadi 80 tahun lagi, Atove mungkin sudah tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi janjinya, mengingat Rudius mungkin sudah mati pada waktu itu.
Umur manusia tidaklah panjang, dan Atove nampaknya hanya akan memenuhi janjinya selama Rudius masihlah hidup. Dan juga untuk mendirikan cabang PT Rudo, Mori juga mengatakan bahwa hal itu nampaknya juga akan sulit dilakukan, karena organisasi baru itu pasti akan berkelahi dengan para prajurit yang berada di sini. Mengingat baik dari kedua belah pihak diisi oleh orang-orang yang barbar. Dan lalu mengenai pencarian Kisirika, mereka akan membuat surat yang berisikan tanda tangan Atove untuk dikirimkan ke semua Raja Iblis supaya mereka bersedia dalam membantu Rudius. Kepergian Kisirika adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami, tetapi menurut More, Rudius mungkin bisa menemukan Kisirika dalam 1 tahun ini. Selain itu, mereka berdua menghabiskan waktu dengan mengobrol mengenai pertarungan antara Rudius dan Atove sebelumnya. Menurut More, Rudius sudah jauh menjadi lebih kuat daripada Rudius yang terakhir kali dia lawan. Namun, menurut Rudius, kemenangannya kali ini hanyalah keberuntungan saja, karena Atove menghentikan pertempuran akibat mengingat kenangan buruk saat melawan armor Dewa Tempur. Selain itu, dalam pertempuran sebelumnya, More juga masih belum melakukan tindakan. More sangatlah ahli dalam menggunakan sihir dan juga membuat strategi, yang mana menurut Rudius, More sebenarnya adalah orang yang paling sulit dilawan di dalam benteng Necros. Dan lalu, di saat Rudius dan More masih saling mengobrol, Atove tiba-tiba menyuruh More untuk membawa Rudius kepadanya. Tetapi sebelum itu, sambil memberikan sebuah kotak ke Rudius, More mengatakan bahwa dalam memberikan surat kepada Raja Iblis lainnya, Rudiuslah yang akan melakukan itu. Mengingat Rudius bisa menggunakan sihir teleportasi. Berbeda dengan manusia, di benua iblis, sihir teleportasi bukanlah sesuatu yang tabu. Dan juga, kotak yang diberikan kepada Rudius adalah kotak yang akan memberikan Rudius kekuatan jika Rudius berada di dalam kesulitan. Dan lalu, di saat Rudius sudah kembali ke ruang pesta, Eris ternyata sudah dikalahkan. Dan saat ini, Rudius hanya duduk dan melihat jalannya pesta di sebelah Atove, yang masih tidak mengenakan apapun pada tubuh bagian atasnya. Yang mana, tentu saja, OP Atove yang cukup besar telah menarik perhatian Rudius. Menyadari itu, Eris pun langsung menjewer Rudius. Sementara Roxy langsung duduk di pangkuan Rudius supaya dia tidak bisa melihat ke arah OP Atove lagi. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.